Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhasatu maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu keanehan yang berhubungan dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhasat yaitu sesuatu yang aneh yang terjadi sebelum kenabian. Itu irhasat yang terjadi sebelum kenabian. Apabila dalam diri seorang wali namanya al-karomat. Itu. Jadi kalau mukjizat itu keanehan setelah Nabi menjadi Nabi, itu mukjizat. Tapi kalau Nabi belum diangkat menjadi Nabi, itu namanya irhasat. Sebetulnya sama saja, irhasat mukjizat sama, cuma bedanya kalau irhasat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Kalau seorang wali namanya apa? Karomat. Itu. Kalau diri orang fasik maka namanya istidraj. Kalau keanehan yang terjadi kepada orang fasik atau orang kafir, apa? Istidraj. Itu. Ada berapa sudah? Mukjizat, irhasat, istidraj. Kemudian yang keempat, kalau terjadi keanehan kepada muslim biasa. Kepada muslim biasa. Apa namanya? Ma'unah. Ma'unah. Atau bantuannya Allah, ada 6 itu kan ya? Ada 6. Karomat sudah dia. Sudah di karomat ya? Mukjizat, irhasat, karomat, ma'unah, istidraj. 5 ya pas ya. Dan 6. Kok ya 6? Yang 5 berarti. Itu. Qalat ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Berkata ibunda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fasala minni, ketika beliau Nabi Muhammad keluar dariku kharaja ma'ahu, bersama beliau keluar pula nurun, satu cahaya, alahu, yang menyinari. Untuk cahaya itu ma bainal masyriqi wal maghrib, antara bagian timur dan bagian barat bumi. Itu. Jadi ini perhatikan kalimatnya, ini kalimat dari Sayyidina Aminah ya. Sayyidina Aminah mengatakan di sini falamma fasala minni, maka ketika terpisah dariku. Bukan walamma waladatshu. Nah, walamma bukan, kalau beliau sendiri walamma
waladtuhu. Waladtuhu. Bukan itu. Karena Nabi itu tidak keluar dari kemaluan. Nabi itu dilahirkan antara pusar dan kemaluan. Tulis. Kok menang? Nabi itu dilahirkan dan dikeluarkan antara pusar dan kemaluan. Itu. Thumma waqa'a 'alal ardi mu'tamidan 'ala yadayh. Kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam ke bumi dengan bertumpu pada kedua tangannya. Jadi Nabi keluar ke bumi dengan bertumpu pada kedua tangannya. Bayi lahir ya Mas? Ini ya. Tapi Nabi enggak ini. Jadi Allahumma shalli wa sallim alaihi. Keluarnya itu bukan meroh serut itu enggak. Otomatis secara akar rasio di sini kalau ada sesuatu yang keluar merong ini itu pasti sakit biasanya. Tapi kalau bertumpu dengan ini berarti apa? Ada sesuatu yang ditahan. Supaya apa? Tidak merasakan sakit dari sang ibu. Bertumpu atas kedua tangannya. Ja'iyan ala rukbatai. Ja'iyan itu sama. Apa itu? Ja'iyan ya. Sa'iyan. Oh, ya, tapi kalau lihat ja'iyan itu tamid. Jathian mungkin sama ya. Bertumpu pada rukbatai atas lututnya. Ya apa gambarannya? Dan Nabi bertumpu pada kedua lututnya. Ya apa berarti? Merangkak. Iya merangkak, betul. Merangkak ya. Padahal bayi normal loh. Sik ngene, malik, iku malik gue sik delinges ndri opo. Ya kan? Mari malik gue ingin angkat ngene ketekuk maneng. Sik ngene, ini tapi tidak langsung merangkak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rafi'an ra'sahu ila sama. Ya. Rafi'an ra'sahu ila sama. Sambil Nabi mengangkat kepala mulianya ke arah langit. Itu. Ngerti ini ya? Nah, ini merupakan tanda apa? Satu keanehan yang pertama kali yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor satu itu. Yang nomor dua keterangan. Qalat wa waladtuhu nadhifan thayyiban. Sayyidah Aminah berkata, wa waladtuhu, dan aku melahirkannya Nabi nadhifan, dalam keadaan bersih, thayyiban, dalam keadaan wangi. Ya, bersih, wangi, harum itu Rasulullah. Ma bihi min qadharin,
tidak ada kotoran pada jasad mulia Rasul. Ma bihi min qadarin, tidak ada kotoran pada jasad mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laisa kama yuladu as-sakhlu, tidak sebagaimana dilahirkannya as-sakhlu. Apa sakhlu? Anak kambing. Ini gambaran. Jadi anak kambing itu kan binatang kalau lahir, pernah lihat kambing lahir? Ketika lahir, terus apa sama ibunya? Si anak itu kan menengnya itu. Tidak obat sama sekali. Kemudian apa? Dijilati. Untuk bersihkan kotorannya. Dan jangan diambil sama manusia kalau kita itu. Bisa mati nenek. Biarkan dulu sama induknya. Tidak seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan bersih, harum. Tidak ono, banyu ketuban, banyu ini tidak ada. Untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keterangan nomor 3. Qalat. Nomor berapa? Nomor 4 ya? Hah? Nomor 3. Warwaina an Sayyidina Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu an ummihi Fatimah binti Abdullah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Diriwayatkan dari Sayyiduna Utsman bin Abil As. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Abil As. An ummihi, dari ibu beliau yang bernama Fatimah binta Abdillah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, ibunya berkata, hadartu wiladata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hadir di dalam proses kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fara'aitu al-baita. Maka aku melihat rumah hina wudi'a, di tempat dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat rumah tempat dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a nuron, telah dipenuhi cahaya. Wa ra'aitu an-nujuma, koma bawahnya, wa ra'aitu an-nujuma, dan aku melihat an-nujum, bintang-bintang, tadnu, mendekat semuanya. Bintang-bintang mendekat semuanya. Hatta donantu, koma, sampai-sampai aku mengira annaha taqa'u alayya. Sampai-sampai aku mengira bintang itu akan jatuh menimpaku.
Oh, ini. Padahal kita tahu loh ya, bintang, iya mas, bintang ke matahari gedean di. Hah? Jadi bintang. Katanya bintang. Bintang itu kelihatan kerlap-kerlip jauh karena apa? Bukan karena kecilnya, karena besarnya. Bisa kena pantulan dari matahari di bawah. Itu. Dan sekarang ada penemuan loh. Bukan cuma matahari yang lebih besar lagi. Di planet apa gitu. Itu. Alhasil dekat sama Nabi. Itu bisa bayang no. Bintang cedek nang awake. Koyo ate lugur. Sandi gede di bintang. Ya. Sehingga dikatakan apa? Yang keberapa ini? Yang keempat. Iya. Wadukiro dan disebutkan. Atau wadakaro. Dan menyebutkan. Siapa? Baqiyu bin Makhladin. Fi tafsirih, menyebutkan Baqiyu bin Makhladin dalam kitab tafsirnya. Anna iblisa titik 2, sesungguhnya iblis ronna menjerit. Ronna menjerit arba'a ronnat 4 kali. Iblis menjerit 4 kali. Kapan itu? Hina, yang pertama. Hina lu'ina. Ketika iblis itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, hina uhbito. Ketika iblis diturunkan ke bumi. Kemudian yang ketiga, wahina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wahina yang keempat, wahina unzilat Fatihatul Kitabi. Ketika diturunkan surat Fatihah. Paham enggak? Titik. Wakola, siapa sing kola ini? Baki ini. Baqiyu bin Makhlad ini. Bukan Mukhollad, Makhlad. Makhlad. Baki bin Makhlad berkata, Ar-Rainu jeritan, Wan-nikharu dengusan, jeritan dan dengusan min amalis syaitan. Dari termasuk perbuatan setan. Ya. Jerit itu setan. Makanya kalau ada kematian yang diharamkan diantaranya apa? Menjerit. Ya, tidak boleh. Jerit. Mendengus.
mengeluarkan nafas. Sautun yakhruju minal anfi. Itu mendengus. Ya Mas? Ya itu mendengus ya. Nggak, itu kok cangkem itu ya. Apa ya? Ya apa mendengus? Mendengus itu dari ini ya, kalimat negatif ya. Iya kan? Hah? Marah. Jadi saya marahnya saya mendengus. Kadang-kadang kan orang sih, itu saraf itu. Ngerti gak mendengus? Mau, apa itu? Ngerti? Lek irungnya tambah gede burungnya. Lek pesek agak tipis. Itu ono ya apa ya? Sekono pokoknya. Nah ya, bisa bapak ghadab wa za'lan wa tahayyar. Tahayyar apa? Bingung. Dua hal. Ya menjerit sama mendengus itu min amali syaiton. Setan kayak ngono. Berarti setan nahan, mangkel, marah. Yang keberapa, yang keempat tadi ya? Belum ya? Hah? Sudah. Yang keempat turun Fatihah. Makanya ketika turun Fatihah itu kan mulia. Sampai setan aja apa ini? Kisru setan nih. Horek. Setan horek gara-gara Fatihah. Makanya kalau sekarang ada orang kenapa kok di mau Fatihah? Loh. Horek ya. Hati-hati loh. Hati-hati. Ono makhluki Allah sing ketika turun Fatihah horek. Sopo itu? Nggak wis ngambung kan. Iya kan? Makanya kata ulama Mesir, kok aneh. Nah, ini harus kena ini. Ini harus kasih infus begini bentar. Kasih infus. Katanya ulama Mesir apa? Kok aneh? Ada sekarang manusia menisbatkan dirinya bifi'il syaiton. Apa? Oh, lah kan setan ketika iblis ketika Nabi Muhammad lahir kan iblis kan bingung. Lah kok saya kan bingung. Bid'ah haram, tidak ada aturan. Lo kenapa yang harus sama seperti mereka? Inggu ini bangkel no. Si tidak podo kita orang bangkel ya. Ya. Nah, kita dijadikan sama Allah bahagia, senang. Makanya ingatkan sekarang. Mulai sekarang siap-siap. Kalau masuk nanti tanggal 12, yang punya rezeki lebih, beli pakaian baru. Beli gamis yang baru. Untuk apa? Untuk Rasulullah. Iya. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Tapi kalau punya pakaian lebih, beli. Beli baju baru, beli kopiah baru. Jadi yang dipakai itu pakaian baru. Untuk Rasulullah ya. Allahu a'lam bishawab. Terus Al-Fatihah. Al-Fatihah.